Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga kita di Indonesia sehat semua ya, dalam lindungan Allah SWT. Malam ini Bunda mau cerita ya tentang minuman. Bunda nggak terlalu fanatik ya. Bunda kalau campur dengan lain orang Muslim, Bunda terus terang emang nggak pakai jilbab, emang menghargai gitu. Kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh menghina agama lain, suku lain. Kita harus menghargai. Sifat menghargai itu dulu diriwayatkan kepada Rasulullah waktu Rasulullah melihat seorang non muslim meninggal. Dia pun berdiri dan menganggukkan kepala. Itu sifat menghargai. Bunda dari umur 13 tahun ya selalu berteman dengan orang-orang non muslim yang terutama Cina ya. Jadi Bunda harus bisa menghargai, fleksibel lah, dimana kita diperlukan, kita harus membuktikan bahwa kita bisa gitu. Dan ketika kita diharuskan berdakwah atau sholat atau mempelajari mengaji, maka kita taati perintah-perintah Allah. Yang intinya kita tidak membela-belakan sana sini. Tujuan kita mencari jalan kebaikan, itu saja. Cuman Allah mengamanahkan kepada kebaikan yang terutama, yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad ya. Ini saya akan bercerita tentang minuman. Pikur, tua, ganja, sabu, inek, arak, itu adalah makanan yang diharapkan oleh Allah. Mengapa diharamkan? Karena merusak pikiran, membuat miskin, merugikan orang lain, menjerumuskan ke jalan maksiat. Selain itu diriwayatkan kepada Rasulullah di zaman dahulu, ada seorang tabib yang menawarkan kepada seorang pemuda yang sedang sakit, lumpuh dan kakinya itu busuk. Kata tabib itu, yang non muslim itu, "Hai, minumlah minuman ini, nanti kau akan sembuh dan panjang umur." Lalu Rasulullah datang. "Hai anak muda, maukah kamu tidak meminum minuman ini, tapi kamu tidak panjang umur atau tetap sakit dan kamu akan mati? Atau kamu minum minuman haram ini dan kamu akan sehat dan kaki kamu akan membusuk hingga kamu tua renta, tetapi kamu tidak akan mati-mati dan napas kamu tetap hidup?" Anak pemuda itu menjawab, "Karena saya ditakdirkan sebagai orang muslim, maka saya tidak meminum minuman ini. Biarkanlah aku mati, karena ini yang diridhai Allah." Tanpa menghina, tanpa mengejek, Nabi Muhammad pun permisi, "Mohon maaf Tuhan, karena anak ini memilih pilihannya, apa yang dia pilih itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu anak itu memutuskan tidak mengambil minuman itu, dan tabib itu juga pergi tanpa mendapat rasa sakit hati. Berarti kita walaupun lain agama, kita harus saling menghormati. Tujuan kita sebagai umat muslim hanyalah menolong, tidak membuat kebencian kepada orang lain. Agama Islam tidak perlu dipaksakan. Kita hanya bersifat menolong. Jadi tidak perlu kita menghinakan agama lain. Seperti kita mau sesajen. Sajen itu boleh diberikan, tapi kita tidak boleh minta kepada setan itu, yaitu kekayaan atau kemujizatan atau apa. Melainkan, "Ya Allah, ku berikan makanan ini
kepada selain makhlukmu yang telah engkau ciptakan. Itu diriwayatkan kepada Nabi Sulaiman yang 40 hari dia memasak makanan hanya untuk binatang laut, binatang buas, dan termasuk semut, mungkin ya setan segala macam, karena dia ngingu lah, kalau orang Jawa ngingu setan juga, tapi dia tidak meminta. Jadi kalau kita mau sesajen itu, kita bilang sama Allah dulu, kita doakan dulu, ya Allah ya Tuhanku, kuberikan rezekiku ini kepada makhluk ciptaanmu selain manusia. Bukan meminta kepada setan itu untuk kita, bukan ya. Jadi kalau ada sajian-sajian itu jangan salah paham. Kalau non muslim atau ya mungkin bisa lah, cuman kita tidak boleh membahasnya ya. Kita memberi peringatan saja kalau orang mau. Kalau makanan yang dihalalkan itu cuma dengan kata bismillah, bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, ku makan makanan ini semoga halal berkah, tidak menjadikan siksa api nerakamu. Dan makanan yang diharamkan itu adalah makanan yang istilahnya binatang itu disembelih tanpa bismillah, tanpa sebutan nama Allah, itu yang diharamkan. Jadi tujuannya itu cuman berpedoman kepada Allah gitu. Semoga bermanfaat ya apa yang saya ucapkan hari ini untuk kita semua di akhirat kelak maupun di dunia ya. Karena minuman itu sangat menyakitkan. Keluarga itu bisa berantakan kalau suaminya itu tukang minum dan kita akhirnya jadi pembantunya setan untuk melayani orang-orang minum itu. Kita jadi pembantunya setan, jadi kulingnya setan. Terus kalau kita mau makan tuh ya, kalau kita enggak baca doa, enggak bismillahirrahmanirrahim, setan itu cepet-cepet makan udah itu dia muntah ke dalam piring kita itu. Nah, jadi kalau mau makan tuh berdoa dulu, terutama bismillahirrahmanirrahim. Lebih lengkap lagi bagusnya Allahumma barik lana bima rojatan wa qina adzabannar. Buat adik-adik kecil yang masih umur 7 tahun tuh mohon dilajarin ya, karena doa-doa itu faedahnya itu untuk diri kita, untuk jasad kita ini ada dua, yaitu roh dan jasad. Kalau jasad kita nanti kita mati akan membusuk, tapi roh kita itu akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan ditempatkan di neraka, ditempatkan paling sulit, artinya susah payah seperti itu. Nah, tapi kalau kita dengan menyebut Allah, insya Allah kita dapat pertolongannya Allah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad menurunkan Al-Qur'annya itu untuk menolong manusia agar roh kita terselamatkan. Memang betul zaman dahulu tidak ada Islam, tidak ada, belum ada, karena belum diberi syafaat, belum diberi pertolongan. Itu karena Allah itu mengizinkan setan itu memberi. Jadi Allah itu bersifat adil kepada setan juga kepada orang manusia yang mau masuk surga. Yang nggak mau ya sudah silakan, kita tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu kacau balaukan dunia. Intinya kita memberi pertolongan, yang mau ditolong, yang nggak mau ya sudah wis masa bodoh kuno. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.